أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Enak dibaca kalau kurang aduh. Hewan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini atas nikmat Allah, atas izinnya, atas ridhonya kita semuanya kembali ketemu di majelis taklim untuk membahas, mengkaji ayat-ayat Allah yang terkait dengan tema-tema akidah. Pada pertemuan sebulan yang lalu kita membahas tentang asma dan sifat Allah ya. Membahas tentang aina Allah, di mana Allah. Ini adalah tema tentang mengenal Allah, dan minal usul ats-tsalatsah, termasuk 3 hal yang pokok, yang mendasar, yang harus kita pahami. Di antaranya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatu ar-rasul, mengenal Rasul Allah. Yang ketiga adalah ma'rifatu ad-din bil adillah, mengenal agama Allah berdasarkan petunjuk-petunjuk dalil atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang agama itu. Ini kita masih pada tahap ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah melalui asma dan sifatnya, melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang hasan, yang sempurna. Di awal sudah saya sampaikan bahwa di antara tujuan kita mempelajari atau mengenal Allah melalui asma, ya, asma dan sifatnya itu adalah agar kita bisa memberikan takdir kepada Allah atau pengagungan kepada Allah haqqa qadri, dengan pengagungan yang semestinya. Yang kedua adalah kita dengan mengenal nama dan sifat-sifat Allah, kita bisa bertawassul dengannya, menjadikannya sebagai wasilah untuk memohon kepadanya. Tawassul bil asma was sifat itu boleh. Bahkan banyak di dalam doa-doa yang Allah abadikan, baik itu doa para nabinya maupun doa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dengan menyebut Rabbana, dengan menyebut, ya, dengan menyebut sifatnya Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Sami'um Basir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita belajar mengenali Allah melalui sifat-sifatnya, asma dan sifatnya itu adalah limunasabati as-suluk biha, untuk menyesuaikan suluk, perilaku, tingkah kita, keadaan kita. Kita belajar Asmaul Husna itu untuk itu. Semakin kita mengenal Allah, insya Allah semakin ibadah kita semakin bermakna.
Kita akan semakin bisa memaknai setiap ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah. Semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, kita akan semakin kuat bersandar kepadanya. Semakin mengenal Allah, kita akan semakin yakin dengan janji-janjinya. Semakin mengenal Allah, kita akan semakin bertawakal kepadanya dan sebagainya, ya. Jadi kita sudah membahas kemarin bahwa Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ketika ada orang yang bertanya aina Allah, di mana Allah, maka jawaban kita adalah sebagaimana Allah menerangkan untuk dirinya sendiri, ya, atau sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulnya tentang Allah, karena hanya Allah yang lebih tahu tentang dirinya, dan setelah itu tidak ada yang lebih tahu setelah Allah terhadap dirinya melebihi daripada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan aina Allah, jawabannya sebagaimana di dalam surat Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahman alal arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman berada di atas arsy, beristiwa. Al-istiwa itu maklum kemarin dah, yaitu artinya ulu, tinggi. Wal kaifu ghairu ma'kul. Tentang bagaimananya akal kita nggak bisa menjangkau tentang hal itu. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya adalah wajib. Ya. Bagaimana kita perhatikan pesan atau nasihat Imam Malik rahimahullah terkait dengan urusan asma Allah dan sifatnya ini, terutama yang terkait dengan tentang istiwanya Allah, bersemayamnya Allah. Saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya begitu. Bersemayamnya Allah itu seperti apa? Imam Malik mengatakan, haitsu ja'ala al-imana bil istiwa wajiban ma'rifatuhu ala kulli muslim wa huwa al-ulu walakin kaifiyatuhu majhulatun ya la ya'lamuha illallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, iman, atau Allah Subhanahu wa taala menganjurkan iman kepada istiwa, ya, atau mengimani bahwa Allah istiwa itu wajib hukumnya, wajib diketahui setiap muslim. Artinya adalah ulu, Allah berada di atas. Walakin kaifiyatahu, tapi tentang bagaimananya, tentang istiwanya itu seperti apa, itu majhulah, nggak ada yang tahu. Jangan dibayangkan, karena hampir semua sifat-sifat Allah itu dimiliki juga oleh hambanya. Jangan kemudian kita menyamakan makhluknya pada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh makhluknya, kemudian kita menyamakan, ya. Karena sudah dipageri dengan, sudah dibatasi secara tegas oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Meskipun Allah itu memiliki sifat-sifat yang kebetulan sifat-sifat itu ada pada makhluknya, tapi Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai dengannya sesuatu pun. Dia Allah Maha Sami' dan Maha Basir. Bahwa sifat as-sam'u wal basar juga dimiliki makhluk, tapi jangan disamakan tentang sam'ullah dan basarullah, ya. Baru kita merasakan tentang apa indikasi-indikasinya itu sudah sangat jauh.
padahal kita belum bisa menjangkau yang sejatinya. Dalam satu waktu Allah itu mendengarkan permintaan berapa juta makhluk, ya. Dan Allah mendengar. Kalau kita bisa berapa, walaupun telinga dua itu kalau ada dua suara dalam satu waktu kita wis glumbyur, ya. Tapi kalau Allah dalam satu waktu banyak yang meminta, baru itu saja sudah, maka kita tidak akan menjangkau. Ya, kita belajar ini agar ya menambah keimanan. Ini urusannya dengan urusan akidah. Ya, urusan akidah itu kadang-kadang seakan-akan itu sulit untuk didefinisikan, sulit untuk ditapaki tahapan-tahapannya, seakan-akan begitu. Tapi itu pengaruhnya sangat besar. Beda dengan urusan kaifiyat, beda dengan urusan tata cara yang kaitannya dengan fikih. Ya kalau wudu, orang belajar tata cara wudu bisa. Tapi kalau dia bisa wudu, kalau hatinya, akidahnya ya tidak ada, tidak kuat, atau bisa tata cara sholat, tapi kalau akidahnya itu tidak kuat, keyakinannya tidak kuat, pembenarannya tidak kuat, nggak akan tergerak untuk melakukan yang teknis itu, nggak akan tergerak. Karena yang menjadi dafi' qawi ilal amal itu adalah akidah. Yang menjadi pendorong kuat untuk seseorang beramal itu adalah urusan akidah. Maka akidah ini penting, ya, urusan akidah. Orang yang banyak meninggalkan amal-amal Islam, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, ya, meninggalkan, bukan selalu tidak mampu, ya, tapi banyak yang tidak tergerak. Yang menggerakkan itu akidah, ya. Gampang kalau sholat itu gampang, bisa semuanya, tapi enggak. Setelah itu juga yang menentukan, setelah sama-sama bergerak, itu yang menentukan juga akidah tentang nilainya, makna dan nilai dari pelaksanaan itu yang menentukan akidah nanti juga. Karena akidah mempengaruhi kebersihan niat, mempengaruhi kelurusan orientasi. Ya. Maka nanti kalau ada akhirnya ada mizanul amal, ada timbangan amal itu. Timbangan amal itu yang menentukan bukan amalnya, bukan zatul amal, bukan zat amalan itu. Sama-sama kita sholat maghrib, sama semua, nggak ada yang lebih dari 3 rakaat. Semuanya sholat 3 rakaat. Tapi kita yakin bahwa meskipun sama-sama kita melaksanakan 3 rakaat, itu timbangannya belum tentu sama. Ya, karena apa? Pembahasannya di akidah bahwa anna i'tibarat al-wazn laisa lidzatil amal walakin lima yashabul amal. Sebab apa? Yang menentukan beratnya timbangan itu bukan zat amalan itu sendiri, tetapi sesuatu yang menyertai amalan, yaitu yang berupa keyakinan, yang berupa keimanan, yang berupa niat keikhlasan. Dan itu akidah. Kadang-kadang orang apa sih berbicara bahas tentang asma Allah itu apa? Nah ini terus, nek perlu ngapunten, kalau perlu supaya kita ini semakin yakin dengan penghayatan, itu nek perlu dijadikan sebagai wirid. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Misalkan Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar misalkan, atau menyebut namanya saja terus, tapi dengan diingat, betul-betul menyebut dengan ilmu dan dengan penghayatan, dirasake, insya Allah akan bisa memberikan. Selama-lama dikulinake mesti akan melunakkan hati kita juga nanti. Ketika kita mungkin dirudung putus asa, lalu kita menyebut nama Allah, Allah ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur misalkan, ya. Itu kalau terus dihayati nanti bisa
mengeluarkan, bisa mengalirkan sebuah energi keyakinan. Jadi kita membahas ini kadang-kadang kalau nggak bisa mengantarkannya dengan baik, kita sendiri juga menerimanya juga kosongan, itu apa sih dibahas-bahas begitu? Ya. Tapi ini mengenal Allah itu mempengaruhi pemaknaan daripada apa yang ibadah yang kita lakukan. Ya. Jadi akan mempengaruhi pemaknaannya. Ya. Dan kalau ibadah yang kita lakukan itu semakin bermakna, semakin kita maknai, maka akan semakin bisa istiqomah kita melaksanakannya. Yang kedua, semakin memiliki pengaruh di dalam, ya, ini mesti keyakinan, ya, berangkat dari keyakinan landasannya. Inna kulla mungkirin li sifatin min sifatillah ats-tsabitah fil Qur'an wal hadits wa minha al-ulu wal mutlaq wa annahu 'ala as-sama' yakunu mungkiran lil ayat wal ahadits ad-dalah ala itsbatiha. Orang yang mengingkari sifat, salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, yaitu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, yang diantaranya adalah al-ulu, adalah Allah itu tinggi, maha tinggi, al-ulul mutlak, secara mutlak, ya. Wa annahu 'alas sama', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas sama, di atas arsy, ya. Yakunu mungkiran, kalau orang itu mengingkari maka berarti dia mengingkari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Karena yang menjelaskan bahwa Allah itu alal arsy istawa itu ayat, berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy, ya, atau bersemayam di atas arsy. Yang menjelaskan itu ayat. Kalau kita mengingkari itu berarti kita mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Wa an hadis sifat kamal wa rif'ah. Sifat ini adalah sempurna, tinggi, ulu, ya. La yajuzu nafyuha anillah, enggak boleh kita menafyikan, menghilangkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, ya, belakangan ini yang berusaha untuk mentakwilkan ayat, ya, mentakwilkan ayat-ayat, ya, dan sifat-sifat. Orang-orang yang seperti itu dikatakan muta'atsirin bil falsafah. Ini orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat. Filsafat itu biasanya itu mengandalkan akal, di dalam mengenali wujud Allah dan kekuasaan Allah, ya, dan wahdaniyahnya, ya. Biasanya menggunakan itu. Ada yang ketangkap oleh akal, ada yang nggak ketangkap, ya. Ada yang bisa. Yang dalam hal ini kita akal bagi kita itu betul, itu merupakan manatut taklif, itu sandaran Allah memberikan taklif atau pembebanan seseorang. Orang yang akalnya belum sempurna maka belum dibebani, belum ada kewajiban baginya. Orang yang tadinya sempurna lalu akalnya terus hilang atau majnun juga enggak, itu betul. Tetapi untuk mengenali wujud Allah, wahdaniyah Allah dan kekuasaan Allah enggak bisa semata-mata dengan akal. Kita harus, ya, akal itu harus kita pakai untuk memikir ayat-ayatnya, tanda-tanda keagungannya. Kalau enggak sampai, ya, nanti sebagaimana yang kemarin kita, gimana Ustadz? Saya sudah berusaha sekali, tapi kadang-kadang ada saja lintasan-lintasan. Misalkan kalau Anda seperti itu, maka ada solusinya, ya. Anda jangan khawatir. Mungkin kalau ada orang yang saya itu kok kadang-kadang ada lintasan-lintasan kurang. Satu, solusinya jelas, yaitu melanjutkan belajar, melanjutkan pengilmuannya.
Karena semakin diilmui biasanya semakin datang tumbuh keyakinan. Yang kedua, jangan berhenti beramal. Kalau Anda seperti itu jangan berhenti beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Solusinya apa? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Namun demikian, meskipun antum itu kadang-kadang kita itu ada lintasan-lintasan yang kadang-kadang mengganggu, dan itu kadang-kadang datangnya dari iblis setan, ya, melintas kita meragukan basul syak, ya, warraib, basul tashkik, yaitu menghembuskan keraguan-raguan, ya. Kadang-kadang seperti itu tadi diilmui. Yang kedua, jangan berhenti beramal, terus beramal. Karena solusinya wa in tuti'ullah, namun demikian kalau Anda berusaha untuk mentaati Allah wa rasuluh dan rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a, enggak akan sia-sia amal kalian, ya. Jadi terus, karena nanti bisa jadi terus-terusan jadi yakin, ya, akan timbul keyakinan. Jadi ada orang yang mentakwilkan, ya, karena dia, orang-orang seperti ini biasanya karena terpengaruh dengan orang-orang filsafat allati afsadat aqaid katsirin minal muslimin, yang merusak akidah kebanyakan kaum muslimin. Mimma ja'alahum yu'attiluna hadhihi as-sifat al-kamaliyah lillah, yang sering mengarahkan, ya, arahnya itu pada meniadakan sifat-sifat Allah yang sempurna ini. Wa yukhalifuna tariqatas salaf, mereka itu menyimpang daripada jalannya para ulama terdahulu yang keyakinannya, yang keimanannya, tingkat keyakinan dan tingkat keimanannya itu diakui, mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari Al-Qur'an, ya. Jadi seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dibandingkan dengan imannya, contohnya itu kan dia sangat kuat. Wahya aslam wa a'lam, wahya aslam wa a'lam. Kalau kita itu dalam mengenali Allah, memahami asma dan sifat Allah, kita itu kembali kepada bagaimana para salaf, ulama-ulama terdahulu memahaminya, maka itu aslam wa a'lam wa ahkam. Itu lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih ahkam, lebih kokoh, ya. Wa ma'asan man qala, alangkah indahnya sebuah ungkapan, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu ada pada meniru para ulama-ulama terdahulu, ya, para ulama salaf. Wa kullu syarrin, dan setiap kejahatan atau keburukan itu ada pada ibtida'i man khalaf, mengikuti bid'ahnya atau sesuatu yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan, ya. Jadi dalam hal ini kita berusaha untuk mengikuti atau mempelajari, mengikuti apa yang dipahami oleh para salaful ummah. Insya Allah hal ini ada semuanya, ya. Antum kalau mau membaca kitab-kitab akidah terkait dengan asma wa sifat itu sangat banyak sekali, sampai ada ulama-ulama tertentu yang memperhatikan masalah-masalah yang itu bagian daripada makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu seringkali semacam, kalau semacam ngiri atau kok nasib nisbah atau porsi pembahasan tentang asma dan sifat itu sangat kuat oleh para ulama terdahulu. Sementara porsi yang lain-lainnya terkait dengan urusan misalkan wala wal bara, terkait dengan urusan itu kok sedikit, ya. Itu ada yang menjawab itu karena memang dulu penyimpangan itu banyak terjadi pada penyimpangan
asma dan sifat. Kita kan kadang-kadang tidak tahu ya, apa sih bahayanya kalau ada orang yang mengakui Al-Quran itu makhluk misalkan. Apa bahayanya? Bagi kita seakan-akan tidak ada efeknya. Karena kita juga tidak mengatakan begitu, tapi mungkin kita sendiri juga kurang bisa memahami tentang kalau itu dikatakan Al-Quran ghairu makhluk misalkan, Al-Quran itu bukan makhluk, itu sendiri kita juga mungkin tidak banyak bisa mengambil faidahnya dari itu karena ya tingkat keilmuan. Kenapa sampai sebegitunya? Para ulama ada yang sampai rela diseksa oleh penguasa ketika itu karena suruh mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Akhirnya ada yang tauriah atau menggunakan bahasa-bahasa ada yang menggunakan tauriah, ada yang tetap bertahan untuk menyatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Akhirnya dia dihukum, dicambuk. Tapi ada yang kenapa, apa ruginya? Kalau ada orang meyakini Al-Quran itu makhluk, itu ruginya apa? Seperti yang dikatakan oleh Jahm bin Safwan atau Jahmiyah itu, yang i'tiqad khalqil Quran, meyakini Al-Quran itu makhluk. Ruginya apa? Ini ada keterkaitannya dengan urusan asma dan sifat Allah. Karena orang yang meyakini man i'taqada bi khalqil Quran innama yuridu nafya kalamillah. Ya. Orang yang meyakini Al-Quran itu makhluk itu sebenarnya targetnya, tujuannya itu menafikan salah satu nama Allah, salah satu sifat Allah. Namanya apa? Sifat itu Al-Kalam. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Allah itu betul-betul berbicara. Ya, jadi ini perkataan Allah. Ghairu makhluk. Wal kalam min sifatihi ghairu makhluk. Kalam itu sifat, bukan makhluk. Ya. Walaupun pernah ada juga, kalau saya tetap menghukumi beda. Ada seorang kiai senior itu tetap mengatakan, ya selain Allah itu makhluk, sehingga Al-Quran juga makhluk. Ya. Tapi setelah saya runut-runut, enggak sebahaya keyakinannya Jahmiyah itu. Dia hanya pokoknya kalau bukan Allah berarti makhluk, begitu aja. Nah, bukan Allah, kalau sifat Allah kan berarti bukan makhluk. Ya. Al-Quran itu kalamullah dan kalam itu sifat ghairu makhluk kan begitu. Bukan makhluk. Ya. Jadi maunya itu memang menafikan bahwa Allah itu berbicara. Yang kedua, juga kalau Al-Quran itu makhluk, maka ya kita sikapi sebagaimana kita mensikapi makhluk yang lain. Enggak menjadi sumber kebenaran mutlak akhirnya. Bisa salah, bisa benar. Padahal kalau Al-Quran berbeda dengan hadis. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Enggak ada keraguan. Ya, enggak perlu dibahas tentang kesahihannya. Jadi fatal. Kelihatannya sepele tapi fatal. Orang yang meyakini tentang khalqul Quran. Jadi memang kaitannya dengan urusan akidah, urusan mengenali asma dan sifat Allah itu sesuatu yang mendasar. Sesungguhnya beriman kepada semua sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih itu hukumnya wajib. Ya. Kita tidak boleh memisah-misahkan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Kemudian kita mengimani sebagian sifat dan mengingkari sebagian sifat yang lain. Ya. Secara zahirnya nggak boleh kita. Kemudian kita juga mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain tidak boleh. Orang yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Sami, Basir, Maha mendengar, Maha melihat,
itu harus meyakini bahwa la matsila lahu fi sam'ihi wa basarihi, bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupai di dalam pendengaran dan penglihatannya. Meskipun kita mengatakan Allah itu Samiul Basir, ya, laisa kamitslihi syai', ya. Kita harus meyakini begitu. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, ya, itu enggak ada yang menyerupai sifat pengampunannya. Sampai ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sekiranya orang mukmin itu tahu, mengenal Allah, tentang bagaimana kerasnya azab Allah, maka dia tidak akan berharap, ya, tidak akan berharap surga. Sebaliknya, kalau orang kafir itu paham, tahu tentang pengampunnya Allah, maka dia, ya, kalau tahu, dia pasti dia akan sangat berharap dengan surga, karena dia seraya, kalau tahu betul, kalau mengenali betul, maka dia akan meminta Allah pengampunan. Jadi jangan dibatasi sifat itu dengan sifat manusia. Jadi la matsila lahu, enggak ada yang menyerupainya di dalam pendengarannya, di dalam penglihatannya. Ya, hendaknya kita mengimani bahwa Allah itu fis sama, ay ala samai uluwan yaliku bijalalihi la matsila lahu fi uluwihi. Dia itu berada di langit, di atas tempat yang tinggi, ya, sebagaimana layaknya, ya, dengannya, dan enggak ada yang menyerupainya, karena semuanya itu adalah sifat kamalillah, kamal lillah, semuanya adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Atsbatahullahu li nafsihi fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Wa kalami rasulihi yu'ayyiduha, wa kalami rasulihi yu'ayyiduha al-fitrah as-salimah, dan juga dijelaskan oleh perkataan nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikuatkan juga oleh fitrah as-salimah, fitrah yang masih suci. Wa yusaddiquhul aqlus salim, dibenarkan juga oleh akal yang sehat juga. Qala Nu'aim bin Jammad bin Hamad Syekh Al-Bukhari, gurunya Imam Bukhari, mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi kufrun, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kufur dia. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsuhu faqad kafara, barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati untuk dirinya, mengingkari sifat yang Allah sifati dengannya dirinya, maka dia kafir kalau orang mengingkarinya. Walaysa fi ma wasafallahu bi nafsuhu wa rasuluhu tasbih, dan tidak ada pada apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan juga yang disifatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada tasbih, enggak ada penyerupaan dengan makhluknya. Ini disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini menjelaskan tentang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kan biasanya ditutup dengan demikian itu. Kalau kita menghafal Asmaul Husna, karena apa? Memang kecondongan kita itu untuk menggambarkan sifat-sifat tadi itu dengan sifat yang dimiliki makhluk itu biasanya ada. Maka akhirnya ditutup, dibatasi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Meskipun sifat-sifat dan nama-nama itu dimiliki oleh hambanya, tapi Allah tidak ada yang menyerupainya apapun dan siapapun. Wa huwas samiul basir. Allah itu fauqal arsy, Allah berada di atas arsy. Al-Quran dan hadis serta akal yang sehat atau fitrah naluri kita juga
menguatkan hal itu, menguatkan perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ay'ala wartafa'a, berada di tempat yang tinggi. Kama ja'a fil Bukhari anit tabi'in. Ya. Ada ayat juga di dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'amintum ma fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian beriman kepada zat yang berada di langit? Sama itu artinya tinggi, nggak ada langit di bawah. Ya. Kalau ada orang berkata mengatakan sumiyatis samaan li sumuwiha, langit itu dikatakan sama karena sumung, karena tinggi. Iya. Nah kalau bumi berputar nanti tetap kita memandang, ketika kita berada dimanapun tetap kita memandang itu tinggi, atas, bumi tetap bawah. Ya. Bukan kok kemudian kita pas muter terus merasa, oh jadi tetap. Karena juga gravitasinya tetap ke bumi. Kita sedang berada. Ya. Wa qala Ibnu Abbas huwallah. Ya. Yang dimaksudkan mang fis sama itu Allah. Fi tafsir Ibni Al-Jauzi. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, surat An-Nahl ayat 55. Mereka itu takut Rabb kepada Rabbnya dari arah fauq, dari arah atasnya. Ya. Barrafa'ahullahu ilaihi, tentang Nabi Isa alaihi salam itu dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 158, barrafa'ahullahu alaihi, tidak dibunuh, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, itu ya. Terus ada kata-kata barrafa'ahullahu ilaihi, barrafa'ahullahu ilaihi. Bahkan Nabi Isa alaihi salam itu diangkat oleh Allah di ngarsanya, di ngarsone, ilai di hadapannya. Ya. Jadi penjelasan bahwa Allah itu alal arsyistawa. Nanti barangkali ada yang bertanya, walaupun nanti pasti ada di sini juga akan dijelaskan. Tapi sampai di sini mungkin ada yang bertanya juga, loh Ustaz, kalau begitu Allah jauh dengan kita. Nah, zat Allah begitu, tapi ma'iyatullah, Allah ma'akum aina ma kuntum. Lah apa kita ragu tentang kekuasaan Allah? Ya. Allah itu kalau mau menghendaki, Allah itu menghendaki mau berbuat apa aja, fa'alun lima yurid, maha berbuat terhadap apa yang diinginkan. Allah itu bisa, dengan kita bisa. Nah sekarang kita aja misalkan antum ini sebagai seorang teknisi mau mematikan lampu sak Boyolali, Aisyah, jaringannya di situ ini kan. Loh Allah ya lebih daripada itu manusia. Iya, kalau matikan lampu sak Boyolali misalkan, orang yang petugasnya ngerti itu, tak pateni iso, ya. Jadi begitu. Kalau Allah menghendaki ya lebih. Padahal kemampuan Allah itu tidak bisa diukur dengan sehebat-hebat kemampuan makhluk, masih hebat kemampuan yang Khalik, yang menciptakan yang hebat tadi. Karena dia pencipta, orang yang hebat, maha hebat, gitu ya. Nanti akan begitu. Nanti gimana Allah ngelihat kita? Allah kalau begitu. Nah, Allah ma'akum aina ma kuntum. Allahu ma'akum aina ma kuntum. Ya. Iya, jadi nanti kita lanjutkan, masih nguplek-nguplek. Mudah-mudahan saya enggak kehilangan, kehabisan cara untuk meyakinkan. Tapi saya tidak menjamin. Ya. Saya tidak menjamin. Khawatir saya nanti wis bosen dhisik kok sing dirembuk kuwi terus, padahal keyakinan belum masuk. Ning wis bosen dhisik. Ya. Kalau memang ada nanti yang bisa memiliki cara yang lebih meyakinkan, monggo nanti begitu ya.
Karena pembahasannya memang begini-begini. Kalau tidak bisa membawakannya itu, ya coba kita ngukur diri kita setelah kita membahas terus, tambah yakin enggak, tambah kuat enggak, tambah nyenden ini tambah kuat enggak, misalnya tambah mendekat tidak dan sebagainya. Ini mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa semakin dibaca ayat-ayat itu, semakin penjelasan diterima, semakin menguatkan keyakinan kita. Karena ini tadi urusan akidah itu memang enggak kayak urusan kefiat, urusan tata cara. Tahapan-tahapannya gampang. Kalau itu kadang-kadang tahapan-tahapan untuk ditapakinya sulit itu. Enek sing wis suwe beriman ngono ya ijek ora yakin ya enek. Sekolah di pondok itu ada yang sudah mau kelas terakhir, itu tiba-tiba kemarin itu ada yang ngomong sama saya, baru belum lama lagi ada peristiwa saya beristiadah, berta'awud kepada Allah banyak-banyak kepada orang itu. Ya, saya ta'awuti dia banyak-banyak. Ustadz, Allah itu kok lemah sekali gitu dia. Kenapa? Terhadap orang-orang yang merendahkan Allah itu kok enggak. Saya sampaikan ini ujian. Orang mau sak tumindak sak geleme enggak sekarang balasannya, bukan hari ini balasannya, ya. Jadi Allah enggak akan membalas hari ini. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan akidah ini menguatkan keimanan kita, dan kita semakin lama semakin kuat, akhirnya amal kita semakin bermakna. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.